Baik, selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Untuk pertemuan kita yang kedua, kita akan masih membahas mengenai kaldu atau stok. Pada pertemuan yang pertama, kalian hanya mendapatkan slide saja. Namun untuk kali ini saya akan mencoba membahas atau menerangkan sedikit mengenai kaldu atau stok. Kaldu atau stok ini adalah kalau kita melihat kaldu atau stok, ini adalah beberapa contoh kaldu yang ada di pasaran ya, yang biasa kita lihat. Nah, ini adalah karena berkembangnya teknologi, karena teknologi yang cukup canggih, saat ini ada banyak kaldu instan yang bisa kalian lihat di pasaran. Namun untuk pembuatan kaldu instan secara konvensional itu harus kalian pahami, harus kalian mengerti, karena sangat penting untuk materi selanjutnya, yaitu pada saat nanti kalian akan membuat sup dan saus. Kita akan masuk ke penjelasan yang berikutnya, yaitu mengenai pengertian kaldu. Pengertian kaldu itu kaldu terbuat dari perebusan tulang dan daging ditambah dengan sayuran dan bumbu-bumbuan. Nah, di dalam pengertian ini ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada tulang, kemudian ada sayuran, dan ada bumbu-bumbuan. Untuk tulang itu akan memberikan ciri khas dari kaldu yang akan kita buat. Nah, untuk sayuran di sini itu seperti carrot, onion, dan seleri itu untuk memberikan aroma pada kaldu, sementara bumbu-bumbuan itu seperti garam ataupun merica itu akan memberikan rasa pada kaldu. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi dan kegunaan kaldu. Fungsi dan kegunaan kaldu ada beberapa. Yang pertama sebagai bahan penyedap. Di beberapa masakan memang kaldu itu dipergunakan untuk bahan penyedap. Biasanya yang dipakai adalah kaldu instan sebagai bahan penyedap makanan. Kemudian yang kedua adalah dasar pembuatan sup dan saus. Makanya pada saat nanti kalian masuk ke materi sup dan saus, kalian harus sudah memahami bagaimana cara membuat kaldu yang baik. Kemudian yang ketiga itu kaldu itu akan merangsang pencernaan makanan sehingga kaldu dapat membangkitkan selera makan. Ditambah kemudian yang keempat itu bisa menjadi nutrisi terkhusus bagi orang yang sakit. Kemudian selanjutnya ada bahan dasar dalam pembuatan kaldu. Beberapa bahan dasar dalam pembuatan kaldu, yang pertama adalah tulang. Satu yang dipakai misalnya tulang sapi. Tulang sapi yang dipakai di sini adalah tulang sapi yang muda. Kenapa harus tulang sapi yang muda? Karena tulang sapi muda itu tidak berlemak dan masih beraroma susu, jadi sangat baik digunakan dalam pembuatan kaldu. Yang kedua itu adalah tulang ayam atau chicken. Tulang ayam atau chicken bone ini yang dipakai adalah ayam yang sudah berusia tua. Kemudian yang ketiga itu adalah tulang ikan atau fish. Tulang ikan yang dipakai di sini dipisahkan tulang yang tidak berbau menyengat seperti ikan kakap. Selanjutnya itu bisa dipakai adalah tulang kambing. Tulang kambing di sini diusahakan tulang kambing yang berusia 1 tahun. Bahan dasar dalam pembuatan kaldu yang kedua itu adalah daging. Namun daging ini jarang dipergunakan, tapi untuk pembuatan chicken stock itu masih dapat dipergunakan daging. Yang berikutnya itu adalah bahan penyedap. Bahan penyedap itu terdiri dari mirepoix, kemudian bouquet garni. Kalau mirepoix itu terdiri dari carrot, onion, dan seleri. Kemudian kalau bouquet garni itu adalah batang leek yang dibuat bouquet, yang di dalamnya itu ada thyme, bay leaf, dan oregano. Ini adalah yang biasa dimasukkan sebagai bahan penyedap. Kemudian bahan dasar dalam pembuatan kaldu yang berikutnya itu adalah produk asam. Produk asam di sini contohnya adalah tomat atau penutup paste. Biasanya tomat itu digunakan dalam pembuatan brown stock. Kemudian bahan dasar yang berikutnya itu adalah air. Yang terpenting juga air yang dipergunakan harus bersih, bebas dari bau dan rasa yang tajam. Selanjutnya, ini adalah alat-alat yang digunakan dalam pembuatan kaldu. Yang pertama ada stock pot. Stock pot di sini alatnya memiliki alat yang tebal karena
stockpot ini mampu menyimpan panas dalam waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua itu ada roasting pan. Roasting pan ini biasanya digunakan dalam pembuatan kaldu coklat atau brown stock. Yang berikutnya adalah chopping board atau cutting board. Ini digunakan untuk memotong sayuran ataupun untuk memotong tulang. Kemudian ada vegetable knife, itu dipergunakan untuk memotong sayuran yang akan dipakai dalam pembuatan stok. Kemudian ada bone knife. Bone knife itu untuk memotong tulang yang besar kemudian menjadi potongan yang lebih kecil lagi. Kemudian yang berikutnya ada tummy cloth. Tummy cloth ini dipergunakan untuk menyaring kaldu yang sudah jadi. Kemudian yang selanjutnya ada conical strainer, di mana conical strainer dan tummy cloth ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai penyaring dari kaldu. Yang berikutnya ada skimmer. Skimmer ini digunakan pada saat proses simmering. Pada saat bumbu yang timbul pada proses simmering, maka dipergunakan skimmer untuk menyaring bumbu yang timbul dalam pembuatan kaldu. Selanjutnya, ini adalah gambaran prosedur pembuatan stok. Yang pertama chicken stock, ini biasanya dibuat 3-4 jam. Yang pertama itu ada bone atau tulang. Tulang itu mengalami proses awal yaitu pencucian. Setelah tulang dicuci, kemudian mengalami proses blanching. Blanching ini adalah merebus atau mencelupkan tulang pada air yang mendidih dalam waktu yang relatif singkat untuk menghilangkan kotoran ataupun lemak-lemak pada tulang. Setelah di blanching, kemudian mengalami proses boiling atau merebus. Boiling, pada saat proses boiling kita akan memasukkan mirepoix dan bouquet garni. Kemudian setelah dilakukan boiling, setelah quick bubbling yang muncul atau buih yang cepat itu muncul, maka kita akan masuk ke proses simmering. Simmering, pada saat proses simmering akan ada buih-buih yang muncul pada proses simmering. Saat itu kita menggunakan skimmer pada proses skimming. Kemudian setelah disimmer, maka ada proses penyaringan atau strain. Setelah disaring, maka stok atau chicken stock itu bisa dipergunakan. Selanjutnya itu adalah proses pembuatan fish stock. Yang pertama sama, itu tulang. Kemudian tulang itu dicuci. Setelah dicuci, tulang disaute sampai berwarna putih. Kemudian pada proses saute kita memberikan lime juice dan white wine, biasanya untuk menghilangkan rasa amis daripada ikan. Kemudian setelah disaute ada proses boiling. Pada proses boiling kita akan memasukkan bouquet garni. Di sini pembuatan fish stock yang kita masukkan hanyalah bouquet garni. Untuk mirepoix kita bisa masukkan tetapi tanpa carrot, jadi hanya onion dan seleri saja. Kemudian masuk ke proses simmering. Pada saat simmering akan ada buih-buih yang muncul. Kita akan skimming dengan menggunakan skimmer. Setelah itu kita masuk ke proses strain atau penyaringan. Setelah disaring, fish stock dapat digunakan. Fish stock pembuatannya hanya maksimal 20-30 menit saja agar tulang tidak hancur. Lanjut berikutnya kita akan melihat prosedur pembuatan brown stock. Yang pertama itu kalian menyiapkan tulang terlebih dahulu. Pada saat pembuatan brown stock tidak mengalami pencucian karena pencucian ini akan mempengaruhi warna coklat pada tulang. Kemudian makanya dari tulang ini akan langsung masuk ke proses browning. Pada proses browning atau kita memasukkan tulang ke dalam oven atau di roasting pan atau di roast, maka pada saat browning mirepoix pun juga harus mengalami proses browning dan tomato paste jika diperlukan. Kemudian setelah kita membrowning tulang beserta mirepoix, kita masuk ke proses boiling. Pada saat proses boiling baru kita masukkan bouquet garninya. Sementara setelah proses boiling sama dengan proses selanjutnya adalah simmering. Simmering, pada saat proses simmering itu akan ada buih yang muncul sehingga kita akan skimming dengan menggunakan skimmer.
Kemudian pada saat selesai proses simmering, kita akan strain atau kita akan saring dan brown stock sudah dapat dipergunakan. Untuk pembuatan brown stock itu biasanya dilakukan 4 sampai dengan 5 jam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi mengenai pembuatan stok. Untuk tugas ataupun pertanyaan-pertanyaan akan saya sampaikan melalui Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Terima kasih.